Saya mau cerita. Siap. Ya, saya mau makan aja ya? Iya, santai Pastor. Ayo silakan. Saya di sini tidak lama, sebentar aja. Saya di sini mau ke Panti Jompo, lalu saya mau pulang ke IKN. Iya. Ke IKN. Ya. Ya jam 10 saya mau jalan sudah. Jadi sebenarnya langsung jalan makan-makan, berangkat bebas saja. Saya di sini. Tanya yang mau ditanyakan, sharing silakan nanti sudah jawab. Silakan. Artinya kita sama hamba Tuhan. Saya pernah di bagian Bapak Ibu sekalian, yang dimana tiap hari kita berdoa, Tuhan, temukan dengan jiwa-jiwa Tuhan, bagaimana jiwa-jiwa percaya Tuhan Yesus gitu loh, ya. Nah, tapi hari ini dalam anugerah Tuhan Yesus, saya melihat, saya merasakan sudah jadi saksi, jiwa-jiwa berdatangan, memberi baptis, minta didoakan gitu ya. Nah, jadi artinya ini mungkin bisa jadi mungkin motivasi kalau saudara-saudara yang rindu. Mendapatkan anugerah atau istilahnya dipakai Tuhan lebih lagi. Oke, silakan bebas. Ya. Kadang-kadang kita sudah berdoa, lama berdoa, tapi kok tidak dijawab-jawab. Oh, Sampai kita berpuasa dulu. Kita berpuasa lagi dengan doanya atau gimana? Ya. Oke, sejauh ya. Menurut saya doa itu sebetulnya adalah sebuah kehidupan kita. Kehidupan kita. Jadi bukan doa itu sebetulnya arena untuk minta-minta. Doa itu kehidupan kita. Kita tidak napas, tidak hidup. Tidak doa, tidak hidup. Roh kita. Jadi mengenai permintaan doa itu bukan satu paksaan dan harus keharusan, tapi satu request kepada Tuhan. Tuhan pasti jawab, meskipun kadang-kadang iya, tunggu, tidak. Ya, jadi mungkin waktu tadi berkata, kok enggak ya? Mungkin Tuhan berkata, tidak. Bukan rancanganku, namun rancangannya yang terbaik dia pasti sediakan. Amin. Ya. Jadi dengan hal itu jangan undur ya doa, tetaplah berdoa, jangan jemu-jemu terus berdoa. Ya jangan karena merasa saya doa lama terus nggak dijawab, lalu kenapa nggak dijawab? Tidak, tetaplah berdoa. Berarti suami dia foto. Berarti ini doanya salah atau gimana? Oke, Yakobus berkata, doa yang salah adalah kamu minta untuk habiskan untuk diri sendiri, untuk kedaginganmu. Kamu salah berdoa. Tapi kalau yang lain kan tidak gitu. Kalau doanya ego, doanya orang lain celaka, itu kan doa yang salah untuk egomu. Doamu nggak dijawab kenapa? Karena kamu minta salah. Ya, tapi kalau suatu hal yang baik, Tuhan dengar dan Dia jawab tepat pada waktunya. Amin. Begini, Pastor. Kan ada orang yang bilang kita tidak tahu ini Nggak usah. Cukup saya dia dengar. punya keinginan atau kebutuhan. Iya. Jadi kita berdoa saja atas dasar keinginan atau kebutuhan. Saya bilang kalau keinginan ya kaitannya susah, kalau kebutuhan mesti barangkali kemudian. Jadi kita punya bukan porsi kita berkata susah atau tidak susah. Kita cuma dorong jemaat untuk berdoa. Ya, kadang-kadang kita hamba Tuhan mengambil bukan hak kita. Ya, saya tadi Renungan sampaikan. Kita itu tidak bisa mengubah orang lain. Kita kadang-kadang salah. Saya bobot ini, saya didik supaya dia berubah. Itu ternyata saya belajar hal baru. Kita nggak bisa berubah orang lain, tapi kita bisa bantu orang lain. Nyata, tangan untuk membantu, bukan untuk menjerumuskan orang lain. Tangan untuk memberkati, bukan untuk kasih orang tinju. Gitu. Jadi saya belajar. Karena dengan peristiwa adik saya kemarin meninggal, kasihan sebetulnya minggu lalu dia telepon saya, dia mau ikut saya ke pelayanan gitu. Cuman karena saya dengar dia ada sedikit pergumulan, kasihan, saya bilang iya doa saya bantu hal yang lain, tapi dalam hal ini kamu belajar dewasa. Ya, jangan sampai bantuan saya menjadi kamu tidak terdidik dewasa dalam umur, dalam iman, dalam keputusanmu, gitu ya. Nah, ternyata setelah itu tidak dapat kabar, tiba-tiba Tuhan panggil gitu. Ada rasa penyesalan dalam hidup saya, ya. Jadi kita tidak bisa ubah orang lain, kita hanya bisa menolong orang lain. Begitupun kalau hari ini viral, saya dikenal orang, banyak mendoakan orang dan banyak bersaksi sembuh. Saya tidak merasa apa-apa, saya tidak merasa menyembuhkan, saya nggak merasa buat lebih, saya hanya membantu mendoakan jikodong. Gitu. Jadi saya tidak ada orang dapat
mujizat kesembuhan, saya tidak usah GR gitu. Orang belum mendapatkan pemulihan atau proses, saya pun tidak usah malu gitu. Iya, betul. Ya kan? Tugas Urusannya kita, Tuhan ya. iya, bantu mendoakan, puji Tuhan. Oke, yang lain? Masih bisa saya mau tahu. Oh, lebih hebat aja deh. Kayaknya mewakili. Pak Richard mewakili aja, Pak. Iya, iya. Kan ada saya punya teman ya Pastor ya, sudah lama. Dia masuk dalam pernikahan itu dia bilang, saya punya fondasi pernikahan ini sudah salah. Saya melangkah awal ini sudah salah. Kita masuk dalam pernikahan dengan cara yang keliru. Artinya mereka sudah punya hubungan sebelum mereka perkawinan. Saya ngomong sama dia, saya bilang, ya banyak orang yang seperti itu. Saya bilang, paling tidak kalau kamu tidak masuk dalam satu perkawinan dalam hal keputusan, paling tidak kamu harus masuk dalam pertobatan. Nah, saya potong maaf ya. Ini kayaknya bagian ini kasih pasar iman aja. Karena jujur, saya bukan nggak mau jawab, Anda mau layani. Saya tidak fokus di bagian konseling. Ini maksud konseling. Bukan, karena sekarang saya melayani orang terlalu banyak. Ya, saya tidak bisa melayani seperti itu lagi. Awal-awal saya terima video call awal-awal. Sekarang nggak bisa. Karena semua mau video call. Sementara form doa numpuk banyak sekali. Jadi saya kasih yang kayak gitu, Pastor, boleh video call Kak Pastor? Awal-awal masih kepegang. Iya, siapa Pastor? Keluarga. Karena kalau ibu-ibu kayak begini gitu ya, suamiku kurang kasih jatah. Nah, jadi karena waktuku sudah sangat tipis, saya udah terima video call. Form doa, apa perhubungan lama kita doakan gitu. Nah, jadi hal itu bukan saya nggak bisa, tapi maksudnya saya nggak pegang lagi. Nanti kasih bagian yang sini ada bagian konseling dan sebagainya. Jadi saya lebih ke sekarang bagaimana praktis di lapangan pelayanan. Seperti contoh, kita lihat ada orang Siap Kak Alen. Konsep yang lama kita waktu datang berdoa. Ini orang Rasul Jati. Wah, kita mulai berdoa. Tuhan hadirlah. Lepaskan dia, betul nggak? Betul nggak? Jamah dia, pulihkan dia. Itu dulu saya buat, tapi sekarang saya tidak buat itu karena yang hamba itu siapa? Kita. Yang raja itu siapa? Dia. Kalau doa itu yang seperti kita budaya timur itu normal, tapi coba pikir-pikir. Siapa perintah siapa? Siapa yang diutus? Karena terlalu sopan kita barangkali, tapi kita lupa yang diutus itu kita. Tapi kita waktu prakteknya, aduh, kita seperti perintah Tuhan. Sama kalau hal jodoh. Cuma saya tidak fokus ke sana. Orang ngomong sama saya banyak, Pastor doakan jodoh. Enggak, urusan doakan sendiri jodoh. Betul. Bapaknya yang belum berkeluarga sini. Iya, doakan sendiri jodoh. Kita sama orang bilang, Pastor, doakan saya Pastor, sudah lama berkeluarga, belum ada anak. Jadi oke, saya doakan kumpul suami istri, tapi abis ini kamu harus begini. Ya. Jangan abis itu saya sudah doakan Pak Randi, terus kan hubungan suami istri kapan jadinya? Jadi sama. Ketika kau mulai berdoa buat jodohmu, mulailah berdoa dan lalu buka dirimu, buka hatimu. Masih umur belasan tahun sih kadang-kadang bergaya dia, siapa saya. Kalau sudah puluhan tahun sudah mulai siapa dia. Siapa dia, anaknya siapa, bapaknya siapa. Umur 30-40 laku, siapa saja. Obral. Enggak gitu juga kali. Ngobrol atau diskon? Diskon. Enggak, sebenarnya saya anggap itu yang 40 ke atas itu belum menikah, saya tidak anggap itu. Saya anggap itu adalah limit edition. Ya. yang halus. Oke, jadi itu seperti yang kita sudah lakukan, saya pun lakukan bertahun-tahun. Saya melakukan 20 tahun, 23 tahun melakukan. Tapi hari ini ketika saya dipercaya hal-hal seperti ini sama Tuhan di akhir zaman ini, saya lihat, saya sadar bahwa ternyata kan Tuhan utus kita. Iya. Jadi waktu kita lihat ada orang raja, contoh ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan orang sakit kah, atau orang dalam rumah tangga kah.
Ya, pasti datang. Ya. Saya perintahkan kau keluar dalam nama Yesus. Kan udah beda gitu. Ya. Itu kan kita diutus. Ya. Itu sudah ada kuasa. Iya kan? Kita yang diutus. Kita diutus. Ya. Contoh. Ini Pak Ketua. Ini contoh. Ini ampau Pak. Ampau. Ya. Contoh. Mudah-mudahan sebentar jadi realita. Ini usia jutaan Pak. Ini usia. Ya. Ampau dari Pak Roni Simon untuk Lazarus. Contoh. Mike-nya bisa ngamuk. Mike juga mau, Pastor. Ngamuk. Ini saya kasih contoh. Terima ya. Pakai bayar itu kue-kue. Contoh. Ya. Lalu Pak Pastor Tony waktu ketemu sama siapa yang punya contoh Pak? Ya. Siapa yang punya kue? Contoh. Ya. Ya. Lalu sekarang Pak Over. Ya. waktu Pak harus membayar, Pak membayar, tinggal bayar atau bilang Andi Simon, tolong dong mintakan diskon. Andi Simon, bayarkan dong. Atau tinggal bayar. Tinggal bayar. Ini ampun contoh kuasa yang Tuhan sudah kasih kepada orang percaya. Amin. Tinggal dia lakukan. Jangan udah dikasih kuasa masih perintah-perintah yang kasih. Ya. Contoh kasih. Apalagi masih Soalnya habis dibayar, mau dibayar lagi. Ya, kalau gitu atas masukan ibu ini bukan contoh, jadi kenyataan lah. Terima. Ya, jadi terima kasih buat teman-teman Lazarus yang sudah support kami. Amin. Dan saya terus datang sini sebetulnya ucap terima kasih ya. Dan kira sharing ini bisa jadi berkat buat baru sekalian. Kalau datang lagi ke sini Pak, jangan lupa Lazarus. Iya, Lazarus itu pelayanan kebangkitan. Amin. Pelayanan memberikan semangat. Amin. Ya. Sama satu lagi Pastor, kita mau sharing ini kan. Jadi kami ini kan seperti Pastor bilang tadi, kami pelayanan untuk membuka taman. Jadi kami bersama-sama ini dalam berbagai suka maupun duka, situasi dan kondisi yang luar biasa. Hujan, apapun panas, jauh dekat dan sebagainya. Bisa satu ibadah 4 kali sehari bisa. Tapi kami lakukan semua dengan sukacita. Amin. Dan kami dengar dari rapat evaluasi minggu lalu ya, bulan lalu Pak ya, bahwa dari pelayanan ini ada 5 keluarga Pak yang masuk ke gereja. Amin. Melalui pelayanan kami. Ketika mereka orang-orang ini berduka, maksudnya keluarga-keluarga ini berduka, kita sharingkan bagaimana Tuhan memberikan keselamatan, memberikan jaminan keselamatan di surga, memberikan rumah untuk orang yang sudah berpulang. Mereka percaya dan menerima firman itu. Amin. Sehingga 5 keluarga dalam gereja. Amin. Dan itu reward kami Pak, itu sukacita kami melihat ini. Kalau saya melihat lain Pak. Ya. Kalau saya melihat lain, kalau saya melihat bukan 5 Pak, lebih dari 5. Amin. Lebih dari 5, itu yang mungkin Bapak tahu. Iya, Tapi itu Bapak tidak tahu rewardnya. orang datang itu yang tersentuh dan Bapak Iya. itulah kebukaan yang Tuhan. Amin. Ya, jadi kami tidak pernah merasa letih atau ini apa seperti menghadapi berbagai masalah itu tidak, tapi tetap kami sukacita Amin. melayani. Iya, luar biasa. Gimana? Bapak kita loh, Bapak asli dari mana? Ambon ya. Oh, Ambon. Berarti panggil apa? Opa ya kalau. Ya. Opa. Kalau Brur. Kan biasanya begini.
Orang sudah bilang, saya klaim atas nama Tuhan. Iya. Sembuh. Iya. Saya klaim kuasa Tuhan saya sembuh. Iya. Bagaimana itu bahasa apa? Saya jawab ya. Saya jawab ya. Gini. Kita tidak usah mendeklar sesuatu hal yang tidak ada ayatnya. Kalau klaim-klaim itu ada ayatnya nggak kira-kira? Ada apa tidak? Ya, jadi kita nggak usah mengekspos sesuatu yang tidak ada dasarnya. Kita ditanya kembali, kita nggak bisa bertanggung jawab. Tapi mengenai keimanan kita jelas. 1 Petrus 3 ayat 15 berkata, tetapi kuduskanlah Yesus dalam hatimu, Tuhan Yesus dalam hatimu sebagai Kristus Tuhan dan penebusmu satu-satunya. Amin. Itu jelas. Jangan geser kanan, jangan geser kiri. Kristus di hati kita. Itu jelas, tidak ada siapa Tuhan Yesus, siapa yang bilang ayat bilang ini. Jadi kita harus punya dasar yang alkitabiah, bukan asumsi atau sesuatu hal yang ya kira-kira begitu deh yang saya tahu. Ya, contoh lain lah saya sebut misalnya contoh istilah Jumat Agung. Ya kan tidak ada dalam Alkitab. Meskipun itu kuat budaya sudah muncul dari Katolik dan sebagainya, akhirnya diadopsi oleh semua gereja pada umum hari ini. Tapi kan kalau orang tanya balik, di mana ayatnya Jumat Agung? Lebih kita ekspos Paskah dan hal-hal yang lain contoh lah ya seperti itu kira-kira ya. Jadi kita harus tolak atau gimana? Tidak juga kita tolak. Jadi di sini saya sedang mau share sesuatu. Kita itu melayani gini. Kita dipanggil eklesia, jadi berkat. Ya, kalau hari ini saya melihat banyak kesaksian Andi Simon diterima hampir semua gereja, hampir semua suku, termasuk Muslim pun welcome dengan pelayanan saya. Kenapa? Karena tidak ada warna-warna begitu. Tolak, terima, hakimi, jelekkan, bandingkan. Gitu loh. Ya, jadi kita bukan cuman wajah kita yang wajah yang orang buka pintu, ada wajahnya seram loh orang buka pintu. Tapi hati kita juga harus lembut supaya hati orang terbuka. Ya, betul. Itu dia. Itu dia. Ya, ya sudah. Belum. Masih mau lagi. Iya. Belum panas, baru pemanasan nih. Ya udah, dikit lagi, silakan. Ya. Ibu mau bertanya sekarang. Pak Dani. Sudah tadi. Apa lagi? Udah nih. Minum gitu. Jadi yang mau itu gimana betul? Hah? Maunya itu gimana? Dibagi Pak, dibagi sama anggota atau bagaimana? Namanya kita sudah memberkati ketua. Bersyukur, terima kasih Bapak buat pagi hari ini yang luar biasa Tuhan. Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami, tim Lazarus bersama Pastor Andy, Bu Elisa dan tim yang lain Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah yang baik, yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Bapak, secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu Pastor Andy Tuhan dan timnya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani pekerjaan-Mu Tuhan, banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan tanda-tanda ajaib dan kuasa yang menyertainya Tuhan. Dimanapun Engkau taruh hamba-Mu ini Tuhan, ada kuasa di dalam kehidupannya.